Hola, halo, waduh, aduh, tadi udah join live sebenarnya, cuman kayaknya koneksi aku lagi jelek, jadi aku udah ganti ke provider lain. Nah, teman-teman boleh nih join lagi live Instagramnya. Ini adalah episode ke-41 dia Dokter Christian. Hai dok, iya, tadi dari jaringan saya udah ganti. Hai Renaldo. Dokter, kita mau sapa-sapa dulu ya di teman-teman sebelum join. Topik kita hari ini adalah tua-tua keladi makin tua makin jadi gitu. Cuman soundtrack lagu yang saya putar nggak sesuai ya, nggak apa-apa ya. Saya lagi suka banget dengar lagu ini. Ini udah kayak kesekian kalinya playlist saya dalam satu hari ini. Dan kalau gitu aku langsung gabungin aja deh, Dokter Christian. Dilihat, udah aku terima sih dok. Coba ya, saya bisa. Jumpa Dok, kembali. Ya, tadi error ya, Kak Ivo. ya, Ya, maklum dok, kalau maklum. kata orang kalau hujan sinyal mempengaruhi, padahal sih kayaknya enggak sih Iya, dok. tapi ya itu saya percaya pasti hujan. Nah, Oke, nah, dok eh, kita ulang lagi dok ya, oke, kenalan diulang dulu lagi, dok ini. diulang lagi. Jadi Nggak nggak apa-apa, tahu nih nggak apa-apa. gimana pemimpinnya, silakan. Oh ya, jadi kalau saya ini Dokter Kris ya. Perkenalkan teman-teman. Mungkin di sini ada yang udah kenal Iya. dan ini banyak juga dari apa follower-follower, bukan follower-follower, teman-temanku sih. Teman-teman saya, ha. Ini kalau saya mungkin pada belum tahu atau udah tahu. Nah, kalau saya sekarang lagi buka praktek di apotek Pelita Farma, dan di apotek ini juga saya sebagai owner. Jadi saya yang punya apoteknya. Jadi Mhm. sambil memanajemen apotek juga, dari keuangannya, dari pemasarannya, dari operasional sehari-hari juga saya yang pegang gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik misal mau konsultasi itu bisa sama saya, atau kalau misal butuh beli obat, butuh beli Ya. sesuatu yang berkaitan dengan kefarmasian, nah itu bisa menghubungi saya juga. Oke, nah jadi saya tahu nih dokter semangat banget, jarang banget ya dok ya, anak-anak muda yang berani gitu mencoba peluang baru ini. Ya Iya, tapi semangat benar-benar. terus ya. Oke, Semoga thank you, maksudnya thank bisnis you. berhasil gitu. Nah teman-teman nanti juga kalau butuh bisa langsung nih hubungi dokter Christian. Dokter Christian nih kita mau kenalan sebentar. Oke, oke. Jadi mungkin dokter Christian nih first time di Dikdok gitu ya, saya Ya, ini first undang dan time. baik banget Nah, mau jadi bagian dari 100 episode maraton gitu. wah, itu seru sih. Seru ya dok Seru. ya, nanti siapa tahu Oh, masuk seru muri banget. dong. Ada Masuk dokter-dokter Muri. tuh di sini. Boleh, boleh, boleh. Ayo, seru, seru. Kita masuk Muri. Nanti saya rekomendasikan teman-teman saya ya, Kak Ivo ya. Boleh banget, Mungkin yang bisa isi. Uh, nanti kontak tadi saya aja. ada Dokter Tommy, Dokter Ivan. Uh, nanti gampang. Oke, lanjut. Karena kemarin tuh saya mikir gini kan dok, maksudnya orang tuh megang handphone tiap hari, jadi kenapa kita nggak kasih maraton aja nih Oh, sekali-sekali, siap. ngobrolnya santai aja, Santai biar orang tuh nggak itu. kayak Hmm. live Instagram tuh kayak apa ya, kayak ngomongin sakit, ngomongin wah Iya. nanti bakal mati atau nanti bakal kritis, enggak ya, kita tahu nanti 100 episode maraton nanti Uh, adalah topik-topik yang mungkin nggak pernah kita bahas, hmm, hmm, mungkin informasi yang hmm. sudah pernah kita tahu, tapi oh ternyata ada sisi lain yang kalau kita Iya. obrolin. Nah, termasuk Setuju, hari setuju. ini dok, makanya judulnya nggak ada medikalnya dok ya, Iya. tua-tua kemandi makin tua makin jadi. Ini Ini, idenya dari dokter Christian nih teman-teman judulnya. aduh, ini oke, oke, oke. Perbincangan macam apa ini gitu kan? Gak apa-apa dok, Tua-tua jadi ke dia, nggak apa-apa. tadi teman saya nebak gini, saya bilang kan, coba tebak kira-kira mau bahas apa bu, kata dia gitu kan, ini ya tentang puber kedua ya, belum tentu gitu ya. Jadi Belum banyak tentu. yang mengira karena tua-tua itu kan image-nya kayak tua-tua ini makin tua makin jadi banyak yang penasaran dok dengan Ah, judul malam hari ini. Wah mantap, oke, oke. dokter Christian bikin judul. Kita langsung dok bahas. Kenapa Oke, oke, kita langsung. kasih judul tua-tua keladi makin tua makin jadi? Karena apa dok? Karena sebenarnya alasannya sederhana. Baru-baru itu saya suka berkebun. Jadi Oh, saya suka berkebun, terus apa salah satunya itu nanam bunga keladi gitu. Nah, terus bukan bunga, daun keladi itu, yang daun warnanya macam-macam, ada yang warnanya putih, kemerahan dan sebagainya. Nah, fun fact untuk daun keladi, ternyata mereka tuh memang semakin tua itu semakin daunnya matang dan semakin bagus gitu. Maksudnya secara bentuk, warna, variasinya itu semakin bagus. Nah, maksudnya mungkin kata-kata tua-tua keladi dimulai dari situ juga. Ternyata kalau tanaman keladi yang
makin tua kok makin jadi bagus. Nah, demikian juga kalau misalnya manusia itu kalau semakin tua biasanya juga semakin semakinnya menjadi-jadi ya. Itu biasanya disematkan untuk apa? Milenialnya menjadi-jadi, keras kepalanya menjadi-jadi. Balik Iya, itu sih, enggak ada. dia. Nah, jadi makanya itu dikait-kaitin lah sama apa? Sama perubahan yang terjadi pada manusia menjelang ini seiring bertambahnya usia. Gitu. Dok, saya baru tahu jujur ya dok, ternyata kenapa dulu ada istilah kayak gitu kan, kayak tua keladi makin tua makin jadi, oh ternyata proses pertumbuhannya si keladi itu, daun keladi itu tadi kayak gitu ya, makin tua makin bagus daunnya. Oh, makasih ya dokter Iya, ya nah, informasinya. iya. Nah, ini masalahnya adalah ini kan pembicaraan sama dokter ya, tapi baru beberapa menit ini kita lebih banyak bicara tentang agrokultur. Gak apa-apa dok, oke. Nggak Nanti kita apa-apa. langsung, karena tadi Oke, ngebahas oke. kayak makin tua makin jadi, sebenarnya kita sekarang mumpung sama dokter Christian kan mau bahas dari sudut pandang pria nih. Kita ternyata hari ini mau bahas kayak, kalau pria semakin tua itu pinginnya kan semakin jadi gitu, semakin kuat. Nah, Iya, kita mau bahas benar, dari benar. sisi kesehatan reproduksinya nih. Banyak banget pria-pria yang kayaknya malu, ya dok ya, malu, sungkan, nanyanya gimana, paling googling, atau misalnya nanya orang yang memang sudah lebih tua daripada dia gitu. Padahal ini informasi yang Benar harus banget. kita infokan ke pria-pria. Nah, mumpung yang ngomongnya juga pria, saya kan juga mendengarkan nih dok, gitu ya. Oke, oke. Menurut dokter Christian, seharusnya maksudnya kalau secara apa ya kualitas tubuh gitu ya organ tubuh kita kan makin tua memang ada penurunan dok tapi Ya, dari benar. aja deh itu gimana dok grafiknya itu makin tua itu makin Nah, apa harus makin keladi atau enggak? nah, masalahnya kalau di manusia itu mungkin berbeda ya sama tumbuhan keladi ya. Kalau misalnya manusia itu memang seiring usia itu fungsi tubuhnya akan banyak menurun, terutama fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini salah satu bagian dari tubuh kita yang mengalami perubahan normal. Emang itu normal, Kak. Maksudnya normal untuk kita tuh memang secara kualitas menurun. Misal, sesimpel semakin usia itu fungsi ginjal akan turun, jadi kreatininya akan semakin meningkat. Itu pertama. Terus mungkin kalau misalnya dari fungsi kardiovaskular dari jantung itu akan lebih cairan yang dipompa tidak akan sekuat sebanyak waktu kita masih muda. Terus habis itu ada juga beberapa pembuluh darah akan mengalami pengapuran, sklerosis ya istilahnya, semakin kaku dan sebagainya. Nah, itu dari fungsi tubuh secara keseluruhan tuh itu saja sudah turun, apalagi reproduksi. Nah, kalau reproduksi secara spesifik itu kita kalau semakin usia hormonnya akan semakin turun sih Kak. Hormon terutama hormon seksual ya. Kalau di laki-laki itu testosteron, kalau di perempuan itu estrogen. Itu jadi nah itu nanti ngaruh ke banyak hal Kak. Terutama ke ya itu tadi kalau misalnya kita mau ngomong misal kan itu hormon seks ya Kak. Nah, terutama drive untuk seksual juga akan berkurang, akan semakin turun. Terus fungsi-fungsi seksual juga akan mulai turun juga, kayak berkaitan dengan ereksi, ejakulasi, dan semuanya juga akan semakin terganggu seiring berjalannya usia. Seperti itu. Berarti itu memang faktanya ya dok ya, mau dia Ya. pria ataupun wanita, wanita pasti akan ada penurunan. Nah, tapi dok, misal kalau saya orang awam nih dok ya, dari sudut pandang orang awam kayak teman saya nyeletuk, coba deh Fon, ntar tanyain gini, kayak cewek itu kan ada masa menopausnya. Dalam arti kan, oh ya udah emang ada penurunan, di mana dia ada masa menopausnya, tidak bisa misalnya melahirkan lagi gitu. Atau, nah sekarang kalau dari pria, kalau pria kan nggak ada menopausnya, bukan menopause ya, pria akan tetap menghasilkan sperma gitu loh dok. Mau dia setua apapun, tetap bisa gitu loh spermanya kalau bekerja ya Tetap bisa bisa. jadi anak gitu, bisa jadi embrio gitu. Nah, Benar banget. dari sudut pandang tadi yang kesehatan pria itu, apakah memang tidak terlalu signifikan gitu kalau dari reproduksi prianya sendiri? Nah, kalau dari reproduksi pria, meskipun nggak se ekstrim perempuan ya, kalau perempuan tuh sampai menopause, sampai berhenti menstruasinya. Tapi Ya. kalau laki-laki, dia tuh turunnya memang perlahan tapi pasti. Beda sama perempuan ya. Kalau perempuan kan kayak sekolah jeglek ya, kayak jeglek begitu menopause langsung tiba-tiba hormonnya langsung drop. Nah, kalau laki-laki enggak. Dia penurunnya perlahan. Di atas usia 30 tahun, itu kadar testosteron seseorang akan berkurang paling enggak 1% tiap tahun. Oh. Nah, itu kan perlahan ya, perlahan. Dan itu nanti baru efeknya mungkin baru akan mulai kerasa itu di atas 65 tahun. Atau kalau kita di Indonesia tuh disebut lansia. Nah, definisi lansia itu kalau di Indonesia ini Kak, di atas 65 tahun. Nah, di atas 65 tahun itu
nanti akan karena testosteronnya sudah turun perlahan dan sampai di kadar di mana udah susah lagi untuk menopang pekerjaan-pekerjaan testosteron di masa muda, yaitu misal testosteron di masa muda kan untuk menopang ini gairah seksual, terus untuk ini juga apa rambut-rambut ya, jadi mulai Iya, botak oke. gitu ya kan. Oh, Kita lihat kenapa kok laki-laki itu iya. seiring usia botak. Nah botak tuh karena testosteronnya turun. Jadi Oh, memang itu dok. jadi yes, terus berikutnya yang ketiga itu akan semakin gemuk, obesitas. Jadi seiring usia, pernah dengar nggak Kak ini loh yang apa? Yang kayak meme ya. Jadi ada yang perut bapak-bapak dulu, perut om-om, perut pria sukses. Jadi ya kan perut pria sukses tuh yang apa? Yang gemuk loh Kak. Ya, ya yang kayak punyanya om-om itu, om-om pejabat. Nah itu loh. Ya itu seiring usia memang perut apa lemak itu kalau pria akan numpuk di perut, jadi perut om-om itu macam-macam. Nah jadi memang testosteron tuh berkurang maka fungsinya tadi akan juga berkurang juga. Dan tapi pada akhirnya kalau tadi ngomongin ini ya Kak apa fungsi reproduksi ya, meskipun sampai usia tua pun masih produksi pun masih bisa, tapi memang tidak semaksimal ketika muda gitu. Oke, dok, adakah kondisi tertentu nih yang mempengaruhi misalnya nih, kalau misalnya ada riwayat sakit, misalnya ada diabetes, atau lain-lain, apakah itu bisa mempengaruhi yang tadinya 1% jadi kayak 2% atau bisa Iya, 10% kualitas reproduksi pria ini? iya bisa banget, bisa banget. Jadi kan jadi ceritanya Kak Ibu kadar testosteron normal tubuh kita itu Berapa tuh tuh dok? Cowok ya? 300 sampai 1100 nanogram per desiliter. Pokok nggak usah dihafal, pokok intinya 300 sampai Atau itu 1100 gitu kan. kode alam? Oh dalam ya. Jadi 300 sampai 1100. Nah, kalau di bawah 300 itu disebut hipogonadisme. Nah, hipogonadisme itu kekurangan testosteron tadi. Nah, ceritanya Kak Ivo, kalau misalnya seseorang punya obesitas, itu peluang untuk dia terkena hipogonadisme itu tuh 30%. Jadi, testosteron rendah ditemukan pada pasien obesitas, itu tuh 30%-nya kena hipogonadisme. Nah, masalahnya kalau di orang normal, di usia yang sama ya, tentang Iya. usia yang sama, itu yang ditemukan hipogonadisme cuma 5,6%. Jadi ceritanya Jauh. apa ya? Jauh banget. Jadi peluang untuk terkena kekurangan hormon testosteron ini kira-kira meningkat hingga 6 kali lipat pada pasien yang yang obesitas tadi. Jadi obesitas itu faktor utama ya. Selain itu tadi diabetes juga karena dia akan mempengaruhi testosteronnya, produksi testosteronnya karena testosteron kan diproduksi di itu ya Kak, di kantung telur, di testis. Nah, itu Iya. nanti kalau misalnya pada pasien diabetes, kerusakan pembuluh darah di testis itu nanti akan membuat produksinya juga berkurang. Oh, ini pengetahuan sekali. Maksudnya cewek maupun cowok wajib tahu sih ini dok. Ya kan? Nanti kan kita maksudnya kita Iya, akan iya. menikah kalau punya anak cowok ya harus tahu. Kita kan punya pasangan gitu juga ya kan. Oh, saya baru tahu Benar. tuh. Oke oke oke. Thank you dok. Nah, Oke, eh, oke. terus saya penasarannya gini. Tadi kan kita bilang tua-tua keladi makin tua makin jadi. Eh, Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya supaya memang si pria-pria ini bisa makin tua makin jadi gitu dok? Terlepas ya misalnya Oke, I anggaplah see. memang tidak ada sakit riwayat ataupun dia misalnya yang tidak bawa sakit riwayat. Oke, oke. Jadi kalau semakin tua itu sebenarnya yang perlu kita concern tuh terutama loh bukan masalah seksual Iya. tapi lebih ke jaga kesehatan secara keseluruhan, well-being ya. Maksudnya secara umum seseorang tuh diusahakan kalau tua tuh nggak sampai kena penyakit lah. Hmm. Jadi dia tetap bugar sampai tua. Nah, itu memang tipsnya tuh sebenarnya sangat klise. Klise itu maksudnya apa ya? Kayak seolah-olah tuh semua orang tahu gitu loh. Saya juga Oh. heran. Kadang nggak usah dokter tahu. Kayak misal olahraga ya kan. Terus habis itu apa coba? Coba kita sebutkan tadi. Tapi sebenarnya Jangan. olahraga, terus habis itu makanan yang baik ya kan, gizi seimbang, terus habis itu istirahat yang cukup, hindari stres dan lain-lain. Oke, oke. Nah itu tapi ada singkatannya loh Kak Ivo. Dulu ini saya Oke. diajari waktu saya di Fakultas Kedokteran tuh masih semester 1 aja itu udah diajarin mantranya ini loh. Jadi apapun yang terjadi, apapun penyakitnya, edukasi ke pasien, singkatan ini namanya sehati Kak.
Pernah dengar nggak sehati? Pernah dengar. Dari mana ya? Saya pernah dengar. Sehati itu apa motonya Honda? Satu hati, enggak bercanda. Mana gitu saya lihat sehati ada atau di mana Kemenkes atau di mana ya? Nah, dok, Oh ya, ya ada. Nah, sama kalau di Kemenkes tuh programnya Germas tuh loh, Kak. iya. Gerakan Masyarakat Sehat Germas. Nah, itu lengkap banget, ada 11 hukum apa ya. Pokoknya itu jadi ada macam-macam, bahkan sampai ke menjaga jamban dan lain-lain. Tapi ini yang tak bagiin yang sehati ya. Nanti aja. Sehati itu ini panjang ya Kak Ivo, moga-moga Kak Ivo hafal. S itu seimbangkan gizi. Seimbangkan gizi. E itu enyahkan rokok. Enyahkan rokok. H hindari stres. A awasi tekanan darah, gula darah, kolesterol. Jadi A itu intinya suruh tes, maksudnya rajin tes, sesekali tes. A, T itu tidur yang cukup. Oke. Di mana ini? Udah di mana ini pikiran Oke. Tadi S apa Kak? S apa Kak? Gizi kan, seimbangkan gizi, enyahkan rokok, dari apa ya dok? Hanya hindari ini stres, oh, iya. hindari stres. Dari stres, terus awasi tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. I-nya T itu tidur yang T-nya tidur yang cukup. TI tidur yang cukup. I-nya dok? Tidur yang cukup. itu tidur yang cukup tuh T. Udah. Itu. Wow, ini nilai saya 80 nih, salah satu. Ya, luar biasa. Selamat Kak Ivo ya. Bagus ya. Dok, penasaran dok. Ini next ya. Kita mau ngobrol singkat aja santai biar nanti kita boleh santai. Saya penasaran dok, untuk laki-laki atau untuk pria, ada nggak sih pemeriksaan yang bisa dia lakukan misalnya, oh saya udah umur 20 nih, atau saya udah umur 30, atau mungkin mendekati 40 ke 50, saya pengen tes kayak misalnya cek hormon testosteronnya, atau apa sih yang bisa dilakukan pemeriksaan untuk pria dok? Nah kalau pria tuh sebenarnya untuk tes testosteron sendiri itu direkomendasikan kalau pasien tersebut memang ada gejala-gejala yang mengarah ke situ. Misalnya tadi perutnya gemuk kah, atau dia ada misal payudara membesar, itu ada loh. Jadi yang emang bapak-bapak tuh yang payudaranya membesar karena testosteronnya rendah tadi. Ada kan? Nah, jadi yang kadang sama punya istrinya aja lebih besar punya suaminya. Karena ya itu membesar tadi, atau ada kok mulai botak dan lain-lain. Nah, itu dari gejala-gejala itu disarankan untuk tes testosteron nggak masalah. Itu bagus. Dan kalau disarankan sebelum tes lebih baik datang aja ke spesialis andrologi. Spesialis andrologi. Itu kalau di Jogja ya Kak, kalau di Jogja itu ada namanya Dokter Diki di Sarjito. Tapi kalau tempat lain mungkin waktu itu pernah live ya Kak Ivo kayaknya pernah live ya di Yesdok ya, sama dokter siapa? Nah, Dokter Fahmi. Nah itu ya itu sikat aja. Silakan datang ke Yesdok ya. Jadi kita malah promosi produk lain nggak? Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, terus itu terus. Tapi kalau untuk tes lain yang sebaiknya rutin tuh tes ini loh Kak, PSA, prostat spesifik antigen untuk laki-laki di atas 55 tahun. Karena risiko kalau laki-laki udah lanjut usia itu risiko ya kanker prostat atau perbesaran prostat. Oke. Boleh tahu nggak dok? Kan saya penasaran. Anggaplah saya orang awam ya dok. Apalagi dari sudut pandang perempuan. Pemeriksaan tes prostat tadi gimana sih? Apakah memang pemeriksaan spermanya, ataukah dari darah, atau dari mana dok? Oh kalau prostat itu ini Kak yang PSA tadi dari darah. Jadi memang itu suatu kandungan protein yang ada di testis, tapi dia ngalir di seluruh darah juga. Jadi bisa kita cek kandungannya dari darah. Wow. Nah ini baru tahu kan, mungkin orang-orang kira mungkin harus dari spermanya gitu kalau untuk pemeriksaan, ternyata enggak ya. Oke dok, lagi boleh ya dok ya? Menurut boleh, santai. Ada nggak dok tips, misalnya mungkin pria-pria ini kan nggak tahu, kalau cewek kan rajin ya dok ya, kayak minum vitamin gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti dia setelah melahirkan pasti udah terbiasa minum vitamin, suplemen dan lain-lain gitu. Kalau cowok dok, sebenarnya ada nggak sih kayak anjuran, atau memang itu juga menjadi salah satu pencegahan kayak tadi, penurunan fungsi reproduksi pria tadi, ada nggak dok? Oh ya, ada
ada. Ini sebenarnya saran untuk menjaga testosteronnya itu kadarnya di kadar yang tetap baik meskipun usia masih lanjut pun tetap di kadar normal gitu, nggak sampai turun. Itu ada kalau saya suka nyingkat tuh SESE. SESE. S itu yang pertama tuh sleep well. Sleep well itu jadi tadi yang tidur yang cukup. Karena kenapa? Karena kalau tidur yang cukup, maka tubuh tuh akan pulihnya lebih cepat ya. E itu eat well. Nah, eat well ini yang penting. Ada beberapa ada beberapa makanan yang kalau kita minum itu testosteronnya akan turun. Kayak misal soya tuh loh, kacang kedelai. Kacang kedelai. Nah, lucunya gitu, kacang kedelai itu kayaknya inosen ya, tapi kalau dalam kadar tinggi, maksudnya kita minum susu kedelai terus, ya terus makanannya juga proteinnya nggak dari protein daging, tapi mostly tempe ya. Nah itu dia akan testosteronnya kadarnya rendah. Gitu. Nah sementara yang bagus untuk meningkatkan kolesterol itu malah daging-dagingan merah. Daging-dagingan merah, nah itu ikan-ikan, terus karbohidrat yang tinggi, terus habis itu lemak yang cukup tinggi. Nah itu biasanya malah untuk membantu untuk pembentukan testosteronnya lebih baik. Itu SE, terus S berikutnya itu ini E dulu ya Kak. SEE lagi ya, E dulu. E berikutnya itu ini soalnya paling penting. Yang E yang kedua ini paling penting karena yang E yang kedua ini adalah ini Kak exercise. Olahraga. Jadi olahraga tapi kalau yang laki-laki itu ada dua. Jadi olahraga yang Kakak tahu kan yang yang namanya HIIT. HIIT itu olahraga yang high tension. Jadi high intensity. High intensity yang lari yang pokoknya ada high intensity interval training. Nah, itu akan meningkatkan testosteron. Terus sama kedua weightlifting. Jadi ngangkat beban, nge-gym gitu loh. Nah, kalau itu testosteronnya akan terjaga juga. Nah, exercise. Yang S-nya? S terakhir? S yang terakhir ya. apa ya? tadi saya udah ingat gitu loh. SE gitu. Makanya dipindahin ke belakang ya, Dok. Oke, kalau gitu kapan-kapan kalau saya ingat saya kasih tahu ya. Boleh. Dok, saya baru tahu soalnya saya punya teman. Dia dia lagi banget gitu kayak minum soya gitu-gitu. Nah, ternyata malah itu kurang baik ya untuk pria ya. Iya. Tapi gini, lucunya gini. Di satu sisi ketika minum susu kedelai karena testosteron turun, maka jerawatnya hilang. Jadi kalau misalnya dia ada jerawat, dia bagus untuk kulit. Jadi dia akan untuk kulit ya bagus efeknya. Jadi lembut. Tapi ya di satu sisi juga testosteronnya jadi turun. Oke, ini banyak yang pasang emot ketawa dong. Nah, karena lupa S. Ya. S terakhir saya tahu. Saya tahu S yang terakhir. Apa? Stress management. Jadi stres. Soalnya gini, kalau semakin tinggi stres kita, maka testosteronnya akan turun. Itu ngaruh loh. Jadi memang diusahakan memang kita bahagia ya. Diusahakan bahagia ya teman-teman ya. Oke, itu tujuan pesan moral. Sangat berat, dokter. Dok, lagi. Tadi tipsnya banyak juga saya baru tahu. Ternyata beberapa fakta kayak gitu ya. Kalau secara gairah dok gitu, apakah pasti berkurang? Atau kan cowok kan punya puber kedua dok, berarti kan apakah puber kedua aja atau memang tingkat gairahnya juga akan ada di titik misalnya yang kayak tadi karena dia puber kedua? Saya penasaran. Nah, masalahnya puber kedua itu kalau secara kita di kedokteran itu kita tidak mengenali itu karena memang secara grafik hormon dia akan turun secara perlahan. Jadi fenomena puber kedua ya itu sebenarnya merupakan fenomena psikososial. Jadi suatu fenomena yang sebenarnya secara biologis nggak terlalu terkait, tapi berkaitannya sama pertama isu pernikahan kan seiring usia bertambah maka usia pernikahan kalau pernikahan loh itu berarti usia pernikahan juga semakin bertambah kan. Nah itu pasti ada yang namanya kejenuhan, adanya kekeringan, kasih dan sebagainya. Nah itu yang biasanya akan mengarah ke situ. Jadi memang itu beda, itu fenomena psikososial. tapi memang dokter-dokter juga mengamati memang kalau secara hormonal sih kayaknya turun terus, tapi nggak tahu kenapa memang ada puber kedua tadi sih. Oke, bolehlah nanti kapan-kapan ya dibahas puber kedua ini mungkin dari sisi
apa lebih ke sisi psikolog kali ya, psikologisnya gimana untuk pria. Benar. Lagi dok, kalau dari nafsu makan gitu, ada nggak ngaruhnya ke, bukan nafsu makan ya, pria ini semakin tua itu selain organ tubuh yang tadi nggak kelihatan ya dok ya, kelihatan kan cuma gara-gara fisik kita menua gitu ya. Dari fungsi yang lain, apakah kayak mempengaruhi kayak nafsu makan atau misalnya aktivitas atau malah misalnya kayak tadi berhubungan seksualnya, ada nggak dok pengaruh ke situ? Ya, kalau testosteron ya ini balik lagi ke testosteron. Soalnya ini hormon yang memang kalau di cowok dia utama nomor 1 dan dia ngedrive baik secara seksual tapi dia juga secara mood keseluruhan. Semakin tinggi kadar kolesterolnya, dia akan mood untuk berenergi, untuk inspirasi itu semakin tinggi memang. Jadi ketika seseorang kadar testosteronnya terjaga, dia akan lebih semangat, baik semangat makan, semangat beraktivitas. Dan itu lucu ya. Jadi menariknya gini, ketika kita weightlifting tadi, ketika kita rajin nge-gym, lucunya testosteron kita terjaga. Satu sisi ketika testosteron terjaga, kita semangat untuk bekerja, semangat untuk beraktivitas itu meningkat juga. Jadi kayak itu lingkaran positif kan, ada kan lingkaran setan yang kalau muter tuh semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah kalau ini semakin naik, semakin naik, semakin naik. Oh berarti kalau dari sini fix dong, maksudnya untuk pria ya dok ya, untuk pria tuh kayaknya memang wajib harus punya aktivitas exercise yang bagus, yang konsisten. Karena itu kayak tadi dokter bilang, salah satu yang bisa meningkatkan mood, meningkatkan juga si fungsi kerja testosteronnya tadi. Oke. Bukan cuma testosteron Kak, tapi ini juga secara ini ya, persarafan juga dia akan mencegah kepikunan. Nah itu kendalanya semakin tua tuh semakin pikun tuh loh Kak. Demensia istilahnya ya. Oke. Mengaruh sedikit lagi dok, sedikit lagi jadi ngomongin pikun nih. Santai. Laki-laki misalnya kayak tadi dengan kadar testosteron yang turun, ngaruh nggak sama si kepikunan si pria ini? Apakah pria yang tadi kayak kadar testosteronnya memang sesuai grafik tadi 1%, 1%? Apakah kalau yang kayak tadi dia ikut jeblok? Nah itu kalau penelitiannya sendiri Kak, itu nggak ada kaitannya. Dari penelitian loh Kak, nggak ada yang mengaitkan antara testosteron sama demensia. Tapi ada yang mengaitkan antara penuaan sama demensia tadi. Yang dan penuaannya spesifik ke ini Kak, gejala kardiovaskular. Misal udah pernah stroke, udah pernah jantung, ada penyumbatan di jantungnya, di pembuluh darah. Nah itu kemungkinan untuk terjadi pikun itu lebih tinggi. Oke, ya benar-benar setuju. Oke, berarti dari penuaan baru ke pikunannya ada hubungannya. Oke. Wah, dokter nggak kerasa udah jam berapa? Udah 23.3. Ya, cepat ya. Ngobrol nggak terasa karena ya ini kan informasi ya dok ya. Saya pingin banget sebenarnya bahas yang, jangan yang sering-sering dibahas deh. Kalaupun yang sering dibahas kita bahasnya dari sudut pandang lain biar teman-teman ngobrolnya enak. Nah ini seru banget dok hari ini. Thank you ya dokter ya. Jadi udah berhenti kayaknya dok. Sama-sama. Udah berhenti ya? Ya kebetulan. Pas ini selesai live-nya. Ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau teman-teman butuh apa, bisa hubungi dokter di mana? Atau misalnya kalau mau ajak kerjasama, bisa cari dokter di mana? Silahkan dok. Oke. Terima kasih ya Kak Ivo ya buat kesempatannya. Bisa promosi diri. jadi ini kalau saya sih makasih ya teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Meskipun kalau agak nggak jelas tapi sempat lupa ya tadi, tapi akhirnya inget kan. Jadi udah oke. Terus kalau misalnya cari dokter, misal mau konsultasi, itu ada di Yesdoc ya. Di linknya ada di bio, itu pertama. Terus kedua, kalau misal butuh obat, butuh sesuatu yang lain, nah itu berkaitan dengan medis ya, yang bisa apotek sediakan, nanti langsung DM aja, nanti saya siap bantu. Gitu. Oke, ya bisa langsung follow Dokter Christian atau langsung DM. Oke, Dokter Christian, saya pengen banget ke Jogja, tapi kayaknya beberapa bulan lagi deh udah kangen Jogja. Dok, salam sama istri di rumah, salam untuk teman-teman di sana juga di Jogja. Makasih teman-teman, kita pamit. Sampai ketemu besok, dadah. Sampai ketemu besok. God bless. Thank you.